What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lu nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Halo, kenalin. Gue Nana. Bukan Nana pendek, apalagi Nana dalam ya. Haha. Gue dari Pekanbaru. Gue lahir di keluarga yang bisa dibilang serba berkecukupan. Semua selalu diusahain sama bokap gue. Tapi, semenjak 2017, semuanya berubah. Waktu itu, gue masih SMP. FYI, gue ini anak terakhir dari 3 bersaudara. Gue ngerasa semuanya aman tentram aja kayak biasanya. Ternyata gue salah. Bokap nyokap gue udah sering ribut, tapi selalu ditutup-tutupin sama abang dan kakak gue. Mungkin karena mereka ngira gue masih kecil, jadi gak perlu tahu masalah itu. Usut punya usut, bokap gue ketahuan main cewek. Gak cuma 1 atau 2, tapi banyak. Sebenarnya nyokap udah tahu dari lama, sejak abang gue SD. Tapi nyokap selalu nahan karena mikir anak-anaknya masih kecil dan butuh sosok bapak di rumah. Suatu hari, nyokap udah gak tahan lagi. Akhirnya emosinya meledak dan minta cerai. Bokap gak terima, dan akhirnya emosinya meledak juga. Bokap gue tiba-tiba kayak orang kesetanan hilang arah gitu. Gue anak terakhir yang dulu selalu dimanja, gak pernah disuruhin itu, gak pernah diajarin masak, dan kerjaan rumah lainnya. Tiba-tiba hari itu, bokap nyuruh gue motong sayur dan masak. Dia nyuruh gue ke warung dekat rumah untuk beli sayur. Tapi ternyata sayur yang gue beli itu salah, karena gue gak pernah tahu jenis-jenis sayur. Saking dimanjanya, gue jadi goblok. Tapi gue gak nyangka respon bokap bisa semurka itu. Padahal itu cuma karena salah beli sayur. Bokap lari ke dapur, terus ngambil pisau dan ngarahin pisau itu ke leher gue. Nyokap denger ribut-ribut, langsung lari ke dapur dan berdiri di depan gue buat ngalangin bokap yang mau nyakitin gue. Kalau mau pergi sama selingkuhanmu, pergi dan keluar dari rumah ini sekarang. Jangan anakmu yang dijadiin korban. Itu momen yang gak akan pernah gue lupain. Gue cuma bisa nangis sesenggukan di situ. Gue benar-benar gak nyangka bokap yang dulu gue kenal sebagai sosok penyayang bisa berubah segila itu. Sejak nyokap minta cerai ke bokap, gak sekali 2 kali bokap marah ke gue. Gue pernah ditempeleng, dimaki-maki, cuma karena kesalahan kecil. Tapi kejadian salah beli sayur itu yang paling gue inget. Seiring berjalannya waktu, bokap resign dari kerjaannya yang selama ini membuat keluarga ini berkecukupan. Dia niat nikah lagi sama selingkuhannya. Gue yang ngedenger itu langsung nangis kejer dan gak setuju. Tapi bokap gak peduli. Ada suatu ketika, bokap baik banget sama gue. Gue gak minta apa-apa. Tiba-tiba bokap beliin gue motor, padahal gue masih SMP saat itu. Gue seneng banget, gak karuan dah. Ternyata itu sogokan buat gue setujuin bokap nikah lagi sama selingkuhannya. Dan gak lama dari bokap ngasih motor, dia nikah lagi dan tinggal di kota lain sama istri barunya. Gue hancur sehancur-hancurnya lihat keluarga gue begini. 3 bulan kemudian, tiba-tiba ada dealer motor datang dan ngangkut motor gue. Kata abang dealer, motor ini udah gak dibayar selama 3 bulan. Padahal gue ngiranya bokap beliin secara cash. Ternyata bokap gue ngambil motor ini cuma DP-nya aja yang dibayar, dan cicilannya diserahin ke kita, tanpa ada omongan apapun untuk nyicil motor ini atau gimana gitu. Lagi-lagi gue merasa dikhianati. Trauma masa lalu belum sembuh, dan sekarang gue harus menghadapi kekecewaan lagi. Gue jadi benci banget sama bokap. Sekarang dia udah gak ada empatinya sama sekali ke anak-anaknya. Akhirnya tahun 2019, nyokap gue pulang ke kampung halamannya. Nyokap ninggalin gue, abang, dan kakak. Kita bertiga ditinggal di rumah ini. Kita bertiga jadi orang yang berbeda dengan trauma yang kami alami masing-masing. Kami jadi jauh satu sama lain. Walau serumah, kami kayak orang asing, ngurus hidupnya masing-masing. Gue yang dulunya dimanja, harus belajar hidup sendiri. Terus gak lama, bokap cerai sama istri barunya, dan dia mau balik tinggal di rumah ini dan mau balik ke anak-anaknya. Jelas kita bertiga gak mau. Kita udah disakitin secara psikis dan fisik.
Tapi dalam lubuk hati gue yang paling dalam, gue sayang banget sama bokap. Tapi gue benci juga. Dia yang sampai sekarang buat trauma besar yang berpengaruh ke hidup gue selanjutnya. Abang gue gak mau nerima bokap di rumah. Karena posisinya bokap udah gak punya apa-apa. Kerjaan gak ada, hidupnya berantakan. Dan bokap gue tetap maksa mau tinggal lagi di rumah ini. Mau gak mau, kami nerima bokap. Kami gak setega itu untuk ngusir bokap. Abang gue yang sendirian di sini udah kerja, tapi gajinya nggak seberapa untuk menuhin kebutuhan kami berempat. Bokap juga ternyata dimanfaatin istrinya aja. Sekarang, bokap udah nggak ada harta lagi, sepeser pun. Gue pernah lihat bokap cuma punya uang 2.000 di kantong celana yang digantung di kamar. Setiap hari, dia cuma makan mie instan, makanan yang dulu dia larang keras ke anak-anaknya karena dianggap nggak sehat. Kini harus dia terima di hidupnya karena dulu pernah mengabaikan kita. Bokap gak dikasih pegangan uang sama abang gue, dan cuma mie instan yang ada di rumah. Bokap berusaha nyari kerja, tapi gak ada yang nerima karena umurnya udah tua. Kalau gue, uang jajan masih disuplai sama nyokap. Gue masih ditransfer karena nyokap gue punya sawah dan toko kelontong di kampung halamannya. Gue ada pegangan uang, sedikit demi sedikit gue tabung tiap nyokap transfer. Niatnya, gue mau kasih duit ke bokap buat pegangan dia. Tapi nyokap udah wanti-wanti dari awal untuk ngasih uang ke bokap. Sedih banget gue. Bokap gue yang dulu disegani dan punya segalanya, sekarang terpuruk karena ulahnya sendiri. Mungkin ini karma untuk bokap. Beberapa tahun kemudian, gue tamat SMA. Dan gue jadi guru honorer di kampung halaman nyokap. Gue sesekali balik ke Pekanbaru untuk sekedar nongkrong sama teman-teman gue. Tapi bokap selalu minta gaji gue yang cuma cukup buat hidup gue sendiri. Ya, gue tetap kasih sih walaupun gak banyak. Gue sayang itu sama bokap, karena waktu kecil gue deket banget sama dia. Sekarang, gue mutusin untuk kuliah, dan udah semester 7 yang mesti fokus dengan tugas akhir. Jadi gue mutusin untuk resign, dan fokus buat kuliah. Bokap sekarang udah nikah lagi, untuk yang ketiga kalinya. Hubungan gue sama bokap gak sedekat dulu. Kami jarang ketemu, bahkan rumah kami jauh walaupun masih satu kota. Abang dan kakak gue udah pada nikah. Dan sekarang gue tinggal sendirian di rumah yang penuh trauma ini. Setiap malam gue nangis meratapi hidup gue yang tiba-tiba berubah drastis. Gue masih gak nyangka, anak bungsu yang dulu dari kecil disayang, dimanja, sekarang tiba-tiba harus mandiri tanpa ada satupun keluarga yang menemani gue di sini. Sekarang gue jadi orang yang kasar, minim empati, gak bisa dikasih arahan, dan jadi orang yang seenaknya. Hidup gue penuh dengan trauma yang masih membekas. Gue konsul ke psikiater. Ternyata gue kena penyakit psikis dan keluarga gak ada yang tahu soal ini. Tapi sekarang gue bersyukur punya pacar yang selalu sabar dan ngertiin gue. Dia tahu perubahan mood gue yang kadang gak terkontrol, tapi selalu ada buat gue. Meski begitu, gue sadar kalau gue harus sembuh dari trauma yang terus menghantui. Gue mau kembali jadi diri gue yang dulu. Anak yang ceria, punya empati ke orang lain, dan gak mudah kebawa emosi. Tapi jujur, itu bukan hal yang mudah. Gue gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi gue bertekad untuk terus bertahan dan belajar mengatasi luka ini. Satu langkah kecil demi masa depan gue. Sampai di sini akhir kisah hidup gue yang warna-warni kayak tembok PAUD. Gue pamit dulu ya. Bye. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!